Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Riza Nurul Utami. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Songgom. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengulas sebuah novel yang berjudul Rumah untuk Eli. Ketika rumah bukan lagi tempat pulang, karya Lan Liu yang diterbitkan oleh PT Tegat Media Cakrawala pada tahun 2024. Novel ini memiliki jumlah halaman sebanyak 262 dan termasuk dalam genre psikologis, keluarga, dan angsat. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang justru menjadi tempat luka bagi Eli. Eli Isyala Syamanta, gadis berusia 16 tahun yang kehilangan kebahagiaannya ketika ibunya meninggal dunia. Eli dituduh sebagai pelaku pembunuhan oleh ayahnya Abimanyu dan keempat kakaknya, Rendra, Samuel, Nata, dan Sadita. Sejak saat itu, Eli sering mendapatkan perlakuan kasar dari mereka. Di sekolah, Eli sering dijadikan sasaran perundungan. Namun, Eli bersyukur karena masih memiliki dua sahabat, yaitu Aji dan Selena, yang selalu menemani Eli. Suatu hari, di halte, Eli diserang oleh preman. Nata datang untuk menyelamatkan Eli. Tetapi, preman itu menusuk Sadita. Sadita kehilangan banyak darah dan hanya Eli yang bisa mendonorkannya. Usai mendonorkannya, Eli mendengar dirinya hanya dimanfaatkan. Dengan kondisi yang masih melemah, Eli memutuskan untuk pergi meninggalkan semuanya dan tak pernah kembali. Hanya membawa luka yang ada pada dirinya. Secara intrinsik, novel ini mengangkat tema tentang seorang anak perempuan yang tumbuh dari luka akibat keluarganya. Tokoh Eli Isyala Syamanta digambarkan sebagai tokoh yang penyabar dan penakut. Abimanyu adalah sosok ayah yang pemarah. Rendra, Samuel, Nata, dan Sadita adalah sosok kakak yang membenci Eli. Aji dan Selena adalah teman Eli yang selalu menemani Eli. Heksa, Rasya, dan Najwa adalah orang yang suka membuli Eli. Alur yang ada pada novel ini yaitu alur campuran, terdiri dari alur maju yang menceritakan tentang kisah Eli yang sering disiksa oleh teman dan keluarganya sendiri. Sementara alur mundur pada novel ini terdapat beberapa cerita yang berisi flashback, yaitu ketika rumahnya berisi canda dan tawa. Namun, setelah ibunya meninggal dunia, rumah tersebut menjadi neraka baginya. Latar waktu yang digunakan pada novel ini yaitu pada pagi, siang, sore, dan malam. Latar tempatnya di rumah Eli, di sekolah, dan di pantai. Sudut pandang yang digunakan pada novel ini yaitu sudut pandang orang pertama, dibuktikan dengan menggunakan kata aku. Novel ini menggunakan gaya bahasa yang puitis dan emosional. Amanat yang disampaikan adalah rumah bukan hanya sekedar bangunan fisik, tetapi rumah adalah tempat kita merasa nyaman, dicintai, dan disayangi. Secara ekstrinsik, latar belakang penulis peka dengan psikologis dan rasa emosional seorang anak. Nilai psikologisnya adalah trauma yang terlihat maupun tidak. Nilai moralnya adalah berani menghadapi cobaan dan berani mengambil keputusan, serta berani menghadapi tekanan sosial meskipun dari keluarga yang selalu menghakimi. Kelebihan novel ini yaitu pada sampul yang memiliki ilustrasi yang menyentuh hati. Dengan menggunakan sudut pandang orang pertama, pembaca jadi ikut merasakan ketegangannya. Penulis juga menggunakan gaya bahasa yang puitis dan penggunaan diksi yang tepat, serta suasana yang berbeda dari novel lainnya. Meskipun memiliki kelebihan, novel ini mempunyai banyak kekurangan, seperti alurnya yang berjalan lambat dan akhir cerita yang menggantung, sehingga intensitas emosi dan ketegangan yang dibangun sejak awal hingga sebagian pembaca merasa jenuh. Setelah membaca novel ini, saya merasa tersentuh dan merasa bahwa keluarga sangat berpengaruh pada kondisi mental seseorang. Saya menyukai novel ini karena novel ini menyadarkan saya bahwa rumah bukan
bukan hanya tentang bangunan fisik, tetapi tentang pentingnya kasih sayang di dalamnya. Karena setiap anak berhak untuk dicintai, bukan disakiti. Kesimpulannya, novel ini menampilkan cerita yang penuh emosional dengan bahasa yang mudah dipahami dan cerita yang mengandung makna di dalamnya. Novel ini layak dibaca oleh kalangan anak muda maupun orang tua. Novel ini juga dinikmati semata karena alurnya yang membuat pembaca tersentuh serta cocok dibaca oleh pembaca yang menyukai novel dengan genre psikologis, keluarga, dan angsat. Ilustrasi yang ada pada sampul bukunya dapat menarik siapapun yang ingin membacanya. Itulah resensi yang dapat saya sampaikan. Dari buku ini kita belajar bahwa setiap cerita menyimpan banyak pelajaran berharga. Membaca bukan hanya sekadar melihat tulisan, tetapi juga membuka wawasan dan menambah pengetahuan. Oleh karena itu, mari kita membiasakan membaca agar kita semakin luas dalam berpikir dan memahami dunia. Semoga resensi ini dapat menginspirasi teman-teman untuk gemar membaca. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.